Selamat pagi anak-anak ibu guru kelas 1B semuanya yang ada di rumah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang masih terus semangat untuk menonton video pembelajaran yang ibu berikan. Oke? Sebelum kita mulai belajar hari ini, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jangan ditonton-tonton ibu guru sedang berdoa. Semuanya ikut berdoa, ambil sikap berdoa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini Bapa hanya masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, agar apapun yang Ibu Guru sampaikan kepada mereka tetap dapat mereka pahami dan mengerti walaupun dalam keadaan daring seperti sekarang ini. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Begitupun Tuhan dengan COVID-19 yang tidak bosan untuk kami doakan Bapa, untuk kami minta mukjizat-Mu agar COVID-19 ini dapat segera berlalu Tuhan, agar kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya kami lakukan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka Tuhan, agar menjadi berkat untuk kami semua. Bapa yang baik, segala dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, sekarang bisa buka buku temanya halaman 18. Buka buku temanya halaman 18. Halaman 18. Ayo berlatih. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Apakah kamu sudah bisa? Sudah bisakah anak ibu guru membedakan yang mana benda hidup, yang mana benda tak hidup? Kemarin kita sudah belajar apa itu ciri-ciri benda hidup, apa itu ciri-ciri benda mati. Anak ibu guru sudah ingat ya, kalau benda hidup itu ciri-cirinya dia bernafas, bergerak, memerlukan makanan, memerlukan minuman, bertumbuh, berkembang biak. Kemarin ibu sudah kasih tugas itu dan ibu lihat sudah banyak anak ibu guru yang menambahi ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ini, bukan hanya mengambil dari yang apa yang ibu ucapkan, tetapi mungkin bertanya kepada orang tua apa saja lagi ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup ini. Jadi mulai dari bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman, dapat bertumbuh, berkembang biak, beradaptasi dengan lingkungan. Begitupun sebaliknya dengan ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup tak bernafas, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, tidak berkembang biak, tidak bertumbuh, tidak bisa berpindah tempat. Itu dia. Jadi ibu guru yakin bahwa anak ibu guru sudah mampu, sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Oke, sekarang mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Oke, mari kita amati bersama. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sana ada simbolnya sayang. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, lalu yang kelima padi dan kapas. Oke. Bintang, mari kita jawab satu-satu biar bertambah lagi nama-nama benda
hidup dan tak hidup yang anak ibu guru ketahui. Yang pertama bintang. Bintang ini adalah benda tak hidup. Kenapa tak hidup bu guru? Bintang kalau muncul malam-malam berkedipnya dia. Mati hidup mati cahayanya. Ya, mungkin anak ibu guru kepikiran seperti itu ya. Nanti ini akan kita pelajari juga, tetapi itu benda-benda di langit nanti, oke? Tapi untuk benda hidup atau benda tak hidup, bintang itu benda tak hidup. Kenapa bu guru? Karena bintang tidak bernapas, bintang tidak perlu makan dan minum. Harus ada sayang. Dari ciri-ciri benda hidup itu yang terjadi pada benda tersebut, baru dia dikatakan benda hidup atau benda tak hidup. Oke? Lalu yang kedua, rantai. Rantai benda hidup atau benda tak hidup bu guru? Benda tak hidup. Rantai itu tidak hidup. Misalkan ibu guru ada rantai ini. Ini tidak hidup. Tidak akan bisa bergerak kalau tidak ibu guru yang gerakkan, tidak akan keluar dari dalam leher ibu ini kalau tidak ibu yang gerakkan seperti ini, oke? Jadi rantai itu benda tak hidup. Pohon beringin. Pohon beringin ini termasuk tanaman. Jadi ini adalah benda hidup. Kepala banteng. Kepala banteng itu apa? Hewan ya. Jadi ini juga benda hidup. Padi dan kapas. Padi dan kapas juga tumbuhan sayang, berarti dia benda hidup. Jadi ada bintang dan rantai yang benda tak hidup. Selain itu pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas benda hidup. Oke? Lalu kita lanjut di halaman 19. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Gunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia. Oke, sila keempat. Ayo kita ucapkan bersama-sama, ikuti ibu guru. Pancasila sila keempat. 1, 2 ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itulah bunyi dari sila keempat Pancasila. Tugas anak ibu guru untuk muatan PPKN, silahkan kamu tulis ulang kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Ini tadi, berilah tanda centang ini. Nanti anak ibu guru boleh gambar secara sederhana. Buat tabelnya, gambar sederhana simbolnya, boleh juga bukunya difotokopi. Nanti ditempel gambarnya satu-satu. Jangan yang sudah difotokopi ini satu lembar langsung ditempel ke bukunya. Tidak ya sayangnya, kamu harus gunting dengan rapi. Simbol bintangnya baru kamu tempel. Jangan satu buku ditempel. Jelek seperti itu. Oke, boleh ya. Kamu tulis kembali, tulis ulang, kerjakan kembali ini dari simbol-simbol ini yang mana benda hidup dan benda tak hidup, berikan tanda centang seperti yang sudah kita bahas tadi. Begitupun dengan bunyi sila keempat ini. Anak ibu guru susun kata-kata yang ada pada halaman 19 ini, gunting dia, nanti setelah difotokopi susun di buku tulisnya tentang bunyinya. Itu untuk tugas PPKN-nya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di halaman 21 sayang. Ayo berlatih, perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkarilah gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Kalau ini sebagai catatan saja ya sayangnya. Nanti kamu tulis dulu catatan ini, gambar kepala banteng. Kamu gambar nanti kepala bantengnya secara sederhana di buku tulismu dulu. Oke? Ini untuk sebagai catatan juga untuk anak ibu guru supaya tahu kepala banteng itu atau gambar kepala banteng itu simbol keberapa dan termasuk benda hidup kah atau tidak. Kan sini sudah jelas-jelas tertulis ya. Ini sebagai catatan anak ibu guru. Kita lanjut di halaman 22. Kita lanjut di halaman 22. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya dan tuliskan di bawah ini. Oke, anak ibu guru
Tahu tidak bagaimana banteng bergerak? Banteng itu binatang buas atau tidak? Kalau anak ibu guru pernah nonton di TV, ada sirkus bantengnya seperti itu, berarti dia binatang buas ya. Itu bukan binatang peliharaan. Jadi banteng itu binatang buas. Jadi cara dia bergerak itu dengan menunjukkan atau mengarahkan tanduknya, mengarahkan tanduknya ke arah lawannya atau ke arah mangsanya. Seperti itu. Kalau anak ibu guru pernah nonton sirkus atau film-film barat ya, film-film luar, kalau biasanya yang ada banteng-bantengnya, film-film sirkus. Jadi anak ibu guru bisa tahu bagaimana cara banteng bergerak. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada halaman 22 sayang. Nanti kita namakan saja di sana si Dayu. Si Dayu sedang makan apa itu? Kalau seperti itu dia sedang makan apa? Ada di mangkok. Mangkok berarti berkuah, dan di situ ada tulisan sayur. Berarti Dayu suka makan sayur. Berarti Dayu ini suka makan sayuran. Anak ibu guru yang di rumah suka atau tidak makan sayur? Setiap makan pakai sayur atau tidak? Atau sayurnya kalau ada dibuat mama atau dibuat papa dipilih-pilih? Tidak boleh ya. Anak yang sehat itu, tubuh yang sehat itu harus suka makan sayur, harus suka makan buah. Harus ada kita makan sayur setiap hari. Jangan cuma makan setiap hari itu pagi, siang, malam itu cuma nasi, daging, ikan. Tidak boleh ya sayang ya. Harus ada sayurnya. Walaupun cuma sedikit atau cuma sayur sop atau kentang atau wortel, ya nggak apa-apa. Yang penting harus ada sayur-sayurannya. Oke? Lalu di gambar yang kedua di halaman 23. Di sana Lani suka makan buah. Lani sedang makan buah di sana. Jadi Lani suka makan buah. Anak ibu guru juga yang di rumah harus suka makan buah supaya badannya segar, sehat, biar aktif selalu, biar tidak lesu-lesu. Malas guru, biasanya orang-orang yang suka sedikit-sedikit malas bergerak itu yang tidak suka makan buah dan sayur. Jadi anak ibu guru harus suka makan buah dan sayur supaya badannya sehat dan segar selalu. Oke? Lalu yang terakhir, gambar yang terakhir ada susu. Beni suka minum susu. Jadi anak ibu guru yang suka susu, ibu yakin semua suka susu. Semuanya suka susu, iya kan? Tapi yang paling penting itu sebenarnya sayang, yang paling penting itu sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak minum susu, tapi harus makan buah dan sayur. Yang paling penting itu buah dan sayur. Susu itu sebagai tambahan. Tidak minum susu pun tidak apa-apa. Kalau minumnya pakai air putih Bu Guru tidak apa-apa. Kalau minumnya pakai teh manis Bu Guru tidak apa-apa. Tidak harus susu, tetapi harus ada buah dan sayur setiap hari. Oke? Bisa anak ibu guru pahami ya? Lalu di gambar yang paling bawah di sana ada tulisannya sayang, ada teksnya. Dayu suka makan buah pisang, Lani suka makan buah pepaya, Beni suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika, tetapi untuk hari ini sampai di sini dulu. Tadi kita sudah membahas kembali tentang benda hidup atau benda tak hidup sesuai dengan simbol-simbol Pancasila, dan tugasnya sudah Ibu berikan, dan menyusun bunyi sila keempat Pancasila.
teksnya atau kata-katanya sudah ada di halaman 19. Lalu catatannya jangan lupa dituliskan tentang simbol sila keempat Pancasila. Oke sayang? Itu saja tugasnya untuk hari ini. Tetap semangat untuk semuanya anak ibu guru. Jangan bermalas-malasan. Dan ibu guru mau kasih pengumuman lewat video ini. Karena hari Sabtu kalau tidak ada halangan, anak ibu guru akan menerima rapot bayangan. Jadi pada saat menerima rapot bayangan nanti orang tua yang jemput supaya bapak dan ibu yang datang ke sekolah membawa 1 buku halus kasar. Jadi supaya kita mulai berlatih tulisan halus kasar tegak bersambung. Oke sayang? Jadi ingatkan mama dan papa, nanti hari Sabtu ibu umumkan kembali. Kalau memang tidak ada halangan, ibu umumkan kembali untuk datang ke sekolah dan tidak lupa membawa buku halus kasar 1 buku ya. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru, tetap semangat. Salam sehat dari ibu. Shalom.